Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ningsi Botutihe, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat dan manusia yang ditulis oleh Novi Fajar Prasetyo. Setiap manusia dengan segala potensi yang dimilikinya mampu untuk berfilsafat, akan tetapi tidak semua orang senang dan mau bergaul syafat. Karena untuk berfilsafat, individu perlu berangkat dari pertanyaan sederhana, namun membutuhkan proses berpikir yang mendalam, sistematis, dan universal. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan siapakah aku, dari mana datangnya dunia. Pertanyaan itulah yang akan selalu ada dari dahulu hingga sekarang. Pertanyaan yang akan selalu terdengar dari saat manusia lahir hingga manusia meninggal. Sesuai dengan tinjauan kefilsafatan tentang manusia, disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanya. Dalam hal ini, manusia sebagai makhluk yang mempertanyakan dirinya sendiri dan keberadaannya dalam kosmos secara menyeluruh. Atas keingintahuan manusia akan posisinya dalam alam, itulah manusia sadar bahwa dirinya adalah seorang penanya. Jika kita meruntut jauh ke belakang, sebelum manusia mengenal peradaban, persoalan-persoalan filsafati sudah menjadi bagian dari kehidupan seseorang manusia. Jika kita melihat segi dayanya, manusia memiliki dua macam daya. Di satu sisi, manusia memiliki daya untuk mengenal dunia rohani, yang nous, intuitif, supranatural, dikarenakan oleh kerjasama yang dilakukan dengan akal atau dianoia, menjadikan manusia dapat memikirkan serta memperbincangkan hal-hal yang bersifat rohani. Di lain sisi, manusia memiliki daya pengamatan aesthesis, karena pengamatan yang disertai dengan daya penggambaran atau penggegasan, manusia pada akhirnya memiliki pengetahuan yang luas. Sebelum manusia dilahirkan, jiwanya sudah ada. Jiwa ini tidak dapat binasa. Ia memasuki tubuh dari luar, di dalam tubuh jiwa itu terpenjara. Oleh karena itu, hidup di dalam dunia adalah sebuah kejahatan. Kematian mewujudkan suatu kebebasan, di mana orang dibangkitkan kepada hidup yang sejati dan kepada kebebasan. Namun saya punya pandangan lain tentang manusia. Manusia adalah jiwa dan raga, atau tubuh yang satu. Keduanya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Jika ada jiwa tanpa tubuh, maka ia hanya dapat disebut sebagai ruh. Dan jika ada raga tanpa jiwa, maka ia hanya dapat disebut dengan mayat. Jiwa itu bagaikan seorang pemimpin, dan raga adalah fasilitatornya. Sebuah jiwa akan berarti menjadi seorang manusia apabila ia memiliki raga yang akan dikendalikannya. Begitupun sebaliknya, raga akan berarti menjadi seorang manusia apabila ia memiliki jiwa yang mengendalikannya. Tujuan manusia adalah mencapai sebuah tempat tertentu setelah kematian yang disebut dengan surga. Untuk dapat mencapai tahapan tersebut, manusia haruslah menjauhi hal-hal yang tidak baik, seperti mencuri, membunuh, merendahkan orang lain, dan sebagainya. Selain itu, manusia juga harus melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama manusia dan alam sekitarnya. Aturan-aturan mengenai hal yang baik dan hal yang buruk tersebut merupakan sebuah komitmen antara manusia dengan Tuhan. Adapun ciri-ciri filsafat yaitu yang pertama, universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak asper tertentu saja. Yang kedua, radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga, sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Adapun alasan mempelajari filsafat, beliau mengatakan, banyak sekali orang yang menganggap bahwasannya orang yang berfilsafat disebut orang gila. Banyak ngawurnya, bicaranya tidak dimengerti, dan masih banyak lagi hinaan kepada orang yang berfilsafat. Tanpa mereka sadari bahwasanya mempelajari ilmu filsafat itu sangatlah penting.
Bahkan tidak ada ilmu-ilmu seperti ilmu-ilmu matematika, ilmu geografi, dan ilmu-ilmu lainnya tanpa ada filsafat. Karena dengan berfilsafatlah lahirlah ilmu-ilmu baru. Imam Ghazali pun mengatakan, pentingnya berfilsafat yang diabadikan oleh Syekh Ibrahim Bajuri dalam Sulamul Munawwarah di tengah hal 21, di mana Imam Ghazali mengemukakan sesungguhnya ada orang yang tidak akan mengetahui sesuatu hal tanpa menggunakan filsafat dan tidak akan menguatkan pada ilmunya. Jadi, alangkah sayangnya jika orang mempelajari ilmu filsafat. Dengan belajar filsafat, Anda akan dilatih menjadi manusia yang utuh, yakni yang mampu berpikir mendalam, rasional, komunikatif. Apapun profesi Anda, kemampuan-kemampuan ini amat dibutuhkan. Di sisi lain, dengan belajar filsafat, Anda juga akan memiliki pengetahuan yang luas, yang merentang lebih dari 2000 tahun sejarah manusia. Dan adapun yang terakhir, manfaat filsafat. Belajar filsafat, kita bisa merasakan manfaatnya dan mendapatkan beberapa keterampilan berikut. Memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, mengkomunikasikan ide secara efektif, dan mampu berpikir secara logis dalam menangani masalah-masalah kehidupan yang selalu tak terduga. Dengan kita berfilsafat, bisa melihat semua masalah dalam segala aspek, sehingga mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan logis, tidak menerima pendapat orang lain begitu saja, terutama dalam masalah hoaks. Banyak sekali di berbagai media pada saat ini yang memberitakan berita-berita bohong yang dapat mempengaruhi orang lain. Jika kita tidak berpikir kritis dan logis, kita bisa terpengaruh oleh orang lain. Pada hakikatnya, manusia diciptakan ke alam dunia tanpa mengetahui apapun, hanya membawa raga saja, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, setiap manusia diciptakan dalam keadaan suci. Artian dari kata suci itu diibaratkan kertas polos putih yang belum ada satu tetes pun tinta hitam yang mengotori kertas itu. Jadi maksudnya, manusia lahir kosong dari hal apapun dan bersih dari noda apapun. Hadis tersebut diperkuat oleh Al-Quran, bahwasanya penciptaan manusia itu diberi akal dan hati. Dari akal dan hati itulah muncul hal-hal yang baru yang menjadi ilmu. Seperti teringat kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang sebenarnya. Ketika itu beliau melihat matahari, langsung beranggap itulah Tuhannya, karena matahari dapat menerangi seluruh alam semesta. Namun, ketika matahari itu terbenam dan berganti malam, beliau langsung ragu bahwa matahari adalah Tuhan. Dan ketika malam, beliau mengubah anggapan ketika melihat bulan, bahwasanya ini adalah Tuhan, karena bulan bisa menerangi seluruh alam di kegelapan. Namun ketika malam berakhir dan berganti siang, anggapan itu berubah dan Nabi Ibrahim tidak kenal letih dan pasrah, singkat ceria, hingga akhirnya beliau mendapat keyakinan bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cerita tersebut menyimpulkan adanya pemikiran dengan menggunakan akal atau berfilsafat dalam mencari Tuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.